Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Asep Satria Ginting di channel Kopiku Hitam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai pembedahan sebuah buku, yang dimana buku ini tentunya membahas tentang kopi dengan judul Teknologi Budidaya Tanaman Kopi, yang dimana teknologi ini dapat diaplikasikan pada perkebunan rakyat. Buku ini ditulis oleh Julius Ferry, Handi Supriyadi, dan Mainarti Saridewi Ibrahim. Secara daftar isi, yaitu berisikan kata pengantar, pendahuluan, persiapan lahan, kesesuaian, pembukuan lahan, persiapan tanaman, yaitu pengajiran, jarak tanam, lubang tanam, pemanfaatan lahan, pengendalian erosi, pembuatan teras bangku, pembuatan teras individu, pembuatan rorak, penanaman penaung, yaitu penaung sementara, penaungan tetap, bahan tanam unggul untuk kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica. Kebanyakan bahan tanaman itu perbanyakannya secara konvensional. Dari konvensional ini ada dua. Yang pertama secara generatif melalui biji. Yang kedua secara vegetatif dengan klonan. Yang kedua secara non-konvensional, yaitu yang pertama itu kultur pucuk, short-leaf kultur. Yang kedua itu kultur mata tunas dengan istilah single node kultur. Yang ketiga kultur tunas adventif. Dan perbanyakan kopi menggunakan embryogenesis somatik. Yang berikutnya itu penanaman, yaitu penanaman pembuatan lubang tanam, pelaksanaan penanaman. Berikutnya itu ada pemupukan secara unsur hara, manfaat pemupukan, kebutuhan pupuk, pembuatan pupuk kompos dari limbah kebun kopi. Berikutnya ada pemangkasan batang tunggal, pangkas bentuk, pemangkasan lewat panen ataupun pemeliharaan. Berikutnya pengelolaan penaung sementara, penaung tetap. Seterusnya diversifikasi usaha pada budidaya kopi secara tumpang sari dengan tanaman semusim, tumpang sari dengan tanaman tahunan, integrasi dengan ternak. Yang terakhir itu penutup. Dari kata pengantar, tanaman kopi telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sebagian besar dikembangkan oleh petani dalam bentuk perkebunan rakyat. Kopi merupakan komoditas ekspor yang penting sebagai sumber devisa negara, perkembangan ekonomi daerah, dan pendapatan petani. Walaupun perdagangan kopi selalu mengalami pasang surut, baik di pasar dalam negeri maupun dunia, namun peran tanaman kopi masih sangat penting. Saat ini industri kopi semakin menarik. Banyak pihak produk kopi bermerek, iklan kopi, penikmat kopi,
semakin marak dan berkembang. Di berbagai negara, pecandu kopi dengan cita rasa tertentu semakin fanatik dan eksklusif. Semua kemajuan industri perkopian tersebut sangat ditentukan oleh pengelolaan di sektor hulu. Petani kopi akan sangat menentukan jumlah produksi yang dicapai, kualitas hasil seperti cita rasa dan ketepatan waktu dalam menyediakan kebutuhan konsumen, dan industri. Untuk itu, petani membutuhkan teknologi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan tuntutan hilirisasi tersebut. Dalam teknologi budidaya kopi, berusaha menyampaikan teknologi-teknologi yang diperlukan petani dalam memenuhi kebutuhan tuntutan hilirisasi tersebut, dimulai dari pembukaan lahan, penyediaan bahan tanam, pemeliharaan, dan pola tanam. Pada 3 jenis kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Liberica merupakan jenis kopi yang peminatnya mulai berkembang pesat, terutama di Asia Tenggara, karena sesuai untuk dikembangkan di daerah Jawa dan cocok untuk industri makanan seperti permen. Semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi petani dan pembaca lainnya dalam mengadopsi teknologi yang sesuai untuk diterapkan di lapangan usaha. Secara pendahuluan, kopi ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Luas areal tanaman kopi pada tahun 2013 mencapai 1.241.712 hektar dengan produksi 675.881 ton. Volume ekspor kopi pada tahun 2013 sebesar 534.023 ton dengan nilai mencapai 1.174.029.000 US dollar. Komoditas tersebut menjadi sumber pendapatan utama sekitar 1,87 juta kepala keluarga petani. Perkebunan kopi di Indonesia, kepemilikannya didominasi oleh perkebunan rakyat yang luasnya mencapai 96,16%, berkisaran 1.194.081 hektar dari total areal kopi di Indonesia, sedangkan sisanya 3,84%, berkisar 47.632 hektar, merupakan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam keberhasilan usaha tani cukup signifikan, sehingga pemberdayaan sumber daya petani perlu dilakukan. Petani Indonesia menanam 3 jenis kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Kopi Robusta dan Arabica umumnya ditanam di tanah mineral dengan ketinggian tempat masing-masing 100-600 meter dari permukaan laut dan di atas 1000 meter dari permukaan laut. Sedangkan kopi Liberica banyak ditanam pada lahan pasang surut, bergambut, dan tanah mineral dekat permukaan laut sampai ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Kopi Robusta merupakan tanaman yang paling banyak
diusahakan oleh petani di Indonesia. Kemudian diikuti oleh kopi Arabica dengan luas masing-masing mencapai 879.117 hektar, berkisar 70%, dan 314.963 hektar. Kisaran persentasenya adalah 25,36%. Kopi Robusta tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Urutan luas areal kopi Robusta adalah di wilayah Sumatera, berkisar 596.610 hektar. Untuk di Jawa, berkisar 106.161 hektar. Untuk di Nusa Tenggara dan Bali, berkisaran 88.108 hektar. Untuk di Sulawesi, berkisar 57.425 hektar. Kalimantan, 26.315 hektar. Dan Maluku serta Papua, 4.495 hektar. Kopi Arabica sebagian besar tersebar di wilayah Sumatera, kemudian diikuti Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Dan terendah terdapat di wilayah Maluku dan Papua. Selama ini data statistik kopi Liberica dimasukkan ke dalam kopi Robusta. Produktivitas kopi Robusta di Indonesia hanya 723,01 kilo per hektar, sedangkan Arabica 779.008,9 kilo per hektar. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan potensi klon varietas unggul kopi Robusta maupun Arabica yang produktivitasnya dapat mencapai 2.000 kilo per hektar. Begitu juga dibandingkan dengan produktivitas kopi Robusta di Vietnam yang berkisar 2,5 sampai 2,6 ton per hektar. Maupun kopi Arabica di Brazil yang mencapai 1,47 ton per hektar. Penyebab dari rendahnya produktivitas kopi di Indonesia diantaranya yaitu pertama, bahan tanam yang digunakan petani bukan klon varietas unggul. Yang kedua, petani belum sepenuhnya menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tertulis tentang praktik budidaya kopi yang baik dengan istilah Good Agriculture Practice. Tujuan dari penulisan buku ini adalah memberikan informasi mengenai praktik budidaya kopi yang baik, khususnya dalam aspek persiapan lahan, pembibitan, persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan, dan diversifikasi usaha tani kopi. Ya, itu sekian dari pendahuluan.